Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Eka Bima Saputra dari tingkat 2 Teknik Mesin. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah CAM dan menggunakan Master CAM tahun 2018. Baik, langsung saja di sini saya akan membuat benda kerja seperti ini. Ini gambar 2 dimensinya, dan ini adalah gambar 3 dimensinya dengan ukuran sudah ditentukan. Ketinggiannya ini 20 mili. Baik, langsung saja kita buat gambarnya dengan menggunakan Mastercam, gambar 3D-nya. Kemudian kita uh, makan atau kita buat menggunakan mesin milling. Oke, baik. Kita ke menu wireframe, kemudian kita buat bulatannya. Di sini kita buat garis bantunya dulu, yaitu sepanjang 19,75. Dulu di sini 19,75, klik enter. Kemudian di sini tambahin 8 mili ya, karena diameternya 16, ini 8 mili. Kemudian kita buat di sini radius diameternya 16, kita klik enter. Kemudian mulai dari sini kita ke kanan sepanjang 28,5, kemudian ke bawah 15. Kemudian kita buat circle lagi. Di sini besar berdiameter 9,5, diameternya 9,5, enter. Kemudian kita centang. Setelah itu kita hapus ini juga. Kemudian kita buat garis ininya, miringnya, dengan menggunakan ini jalan dulu. Kita buat garis miring. Kita menggunakan arch tangan. Kemudian kita klik arch to entities dengan radius 31,5. 31,5. Kita klik enter. Kemudian kita klik lingkarannya, kita pilih yang atas. Kemudian yang bawah juga dengan radius 20,5. Kita klik ininya. Kita centang dulu. Kemudian kita arch tangan lagi dengan radius 31,5. Kita klik sini. Kita centang. Kita dapat menghapusnya. Setelah itu kita buat di sini lingkaran besar dengan radius 5,5. Oke, kemudian kita centang, kita circle lagi di sini. Di tengahnya itu dengan radius 2,25. Kita klik centang. Oke, kemudian kita ke seperti tadi, arch tangan, ke entities, kita double klik. Kita klik dua-duanya. Dan kita ulangi di sini dengan radius 29, karena 31,5 dikurangi 2,5. Oke, enter. Kemudian klik ini dan klik ini. Kita klik ini, kemudian centang, kita arch tangan lagi,
Di sini yang bawahnya yaitu 20,5 dikurangi 2,5 jadi 18. Kita enter, kita klik sini dan klik sini. Ternyata ada kesalahan, kita ulangi lagi. Kita klik ini aja, kemudian kita centang, Ctrl Z, kemudian kita harus start lagi. Ternyata di sini adalah 20,5 ditambah 2,5 yaitu 23. Kita klik enter, kemudian kita klik lagi di sini, kemudian klik sini. Oke, kemudian kita centang. Kemudian kita dapat menghapus ini. Kita hapus. Kemudian coba kita hapus. Kita buat circle lagi di sini, yaitu diameter radius 8 ditambah 2,5 yaitu 10,5. Ya, 10,5. Kita klik enter. Kemudian di sini juga ada yaitu radius 9,5 dibagi 2 ditambah 2,5 yaitu 7,25. 7,25. Kita klik centang. Habis itu kita dapat menggunakan trim extend. Kita klik saja. Kita pakai divide or delete. Pakai ini, kemudian ini yang dipakai, kemudian ini yang dipakai. Oke, kemudian kita klik centang. Kemudian kita buat lagi lingkaran di sini. Dengan diameter 16, diameter 10,5. 10,5. Kemudian di sini juga ada dengan diameter 6. Kita klik centang. Kemudian di sini juga ada radius, ada fillet yaitu dengan radius 1,5. Kemudian kita klik. Kita klik centang. Oke, benda kerjanya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian kita blok. Oh, ini ada mesin. Kita delete saja untuk garis bantunya karena terlalu mepet dengan garis sumbu. Kita ke transform untuk benda kerjanya, kemudian kita ke translate, kita ke move, kemudian X-nya kita ganti menjadi 5 mm. Oke, kemudian Y-nya juga kita ganti menjadi 5. Oke, kita centang. Kemudian kita ke mesin. Sebelumnya kita ke wireframe dulu. Kita ke transform lagi juga. Kita blok. Nah, kemudian kita tunggal array. Kita copy menjadi 3. Sini 3. Kemudian di sini juga 3. Kemudian kita atur jaraknya. Di sini misalkan 50. Kemudian di sini
Kita lihat apakah terlalu dekat. Oh, tidak. Cukup ya. Oke, di sini 25 saja. 5 ataupun 30. Oh, 30 terlalu 30. Oke. Dengan 30 dengan 50 33. Oke, kita klik centang. Kemudian kita ke wireframe, kita ke line ya. Kita coba dari atas sini ke titik sini. Oke. Sini yaitu 5 mili. Kemudian ujung sini juga ditambah 5 mili. Klik centang, kemudian kita buat ukur dulu ketinggiannya yaitu 97,75. Kemudian untuk weight-nya itu adalah 151,2. Weight-nya tadi adalah 151,25. Kemudian untuk height-nya itu 97,75. Kita coba oke, sesuai. Kemudian ini nanti untuk contouring. Oke. Kemudian kita ke mesin. Kemudian ke fill default. Oke, kemudian kita ke stock setup. Tulis setting dulu. Saya di sini memilih aluminium. Di sini teman-teman bisa cari ya antara steel ataupun plastik. Di sini saya menggunakan aluminium dengan jenis 6061. Kemudian kita klik centang, stock setup. Kemudian saya klik select corners agar lebih cepat. Kemudian centang, kemudian Z-nya dengan kedalaman 20 mili. Kemudian kita dapat jadikan solid. Centang. Kita tunggu, kita dapat klik kanan, kemudian pilih isometric. Kita lihat benda kerjanya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Oke, di sini agar lebih tampak, saya tidak akan selitkan, saya wireframe saja. Oke, kemudian saya ke transform lagi, ke translate, selection, saya klik benda yang dulu. Nah, kita blok saja semuanya. Oke, kemudian edit selection. Kemudian untuk sumbu X yaitu sini copy, di sini copy, kemudian sumbu Z saja minus 20. Bentar.
kita klik centang. Isometric, kita ke top, front. Oke, sekarang kita siap untuk melakukan pemilihan. Yang pertama kita buat ini dulu, lingkaran tengahnya dulu, ini juga. Dengan klik toolpad, kemudian kita klik drill, kemudian kita dapat klik entities ataupun klik ini kursor. Saya di sini menggunakan entity saja karena sudah berbentuk lingkaran. Oke, kita klik bagian ini. Kemudian kita mulai ke belakang saja. Dari sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Oke, kemudian kita klik centang. Ini menggunakan toolpad-nya drill, toolnya kita dapat select library tool, kemudian kita ke filter. Di sini teman-teman bisa ignore atau equal. Saya di sini equal, menggunakan diameter sesuai dengan lubangnya saja, yaitu Oke, di sini saya menggunakan diameter 5 mili dulu. Kemudian kita klik enter. Kita double klik drill. Kemudian kita klik bolt. Di sini ada HSS thin drill dengan diameter 5, tipe drill dengan radiusnya tidak ada. Saya di sini menggunakan solid carbide yang lebih kuat dengan panjang 35. Jadi masih masuk ya dengan ukuran 20 mm. Jadi kita centang, kemudian kita ganti toolnya menjadi 1, enter. Kemudian untuk CS-nya itu adalah sesuai dengan ada yang dari permissionan ini, itu untuk CS pada saat pengedrilan itu sekitar 61. Berarti kita CS-nya 61, enter, otomatis di sini akan berubah. Dan ini berlaku untuk pada saat penguliran menggunakan tapping ataupun yang lainnya. Kemudian kita ke folder, dan kita defaultkan saja, stop, kita defaultkan. Kemudian set parameternya di sini menggunakan contour bound, kemudian linking parameter di sini klik clearance dengan absolute, retract-nya 25 dan absolute mulai dari awal mula, kemudian absolute dip-nya yaitu minus 20, kemudian absolute. Kemudian kita ke tip com, ini sampai menembus berkisar 0,25, ininya cukup. Kemudian tip length-nya default saja dan default, kemudian juga default. Kemudian kita klik centang, kita lihat topnya, oke, masih kecil ya. Kemudian kita ke isometric lagi, kemudian kita sesuai dengan bulatan ini, itu kita klik drill lagi, kemudian entities, kita klik yang sama, kemudian ini, kemudian ini, dan ini, dan ini. Oke, kita centang dengan tool
toolnya select library tool, filter, itu 10,5, diameter 10,5 dengan drill pot ya, dengan solid carbide. Tipenya drill dengan radiusnya tidak ada. Kita centang. Toolnya tool yang kedua. Kemudian untuk kecepatannya itu sekitar 30 setting speednya. Kemudian kita enter. Kemudian holder di sini sesuai yang ada di bengkel. Saya menggunakan default saja, stock default. Kemudian drillnya karbonet, parameter sama, bidangnya 25 dengan dipnya masih sama karena dari atas ya, tidak ada facing, minus 20. Kita klik enter. Kemudian tipcom, kemudian tipcom di sini juga sama, default. Oke, kita cek lagi ya. Kemudian kita centang. Oke, kita lihat topnya sudah mengikuti ini ya, simetrik. Kita juga dapat simulasi dulu, kita lihat apakah sudah benar. Oh, ini yang cuman langsung 10 mili. Ini kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Oke, kemudian kita silang. Kemudian kita dapat menghilangkan ini agar lebih mudah untuk pengerjaan yang lainnya. Kita klik toolpad, kemudian kita setelah itu kita masuk ke pengerjaan ini ya, dengan menggunakan pocket. Di sini klik pocket, kemudian kita dapat milih change, mulai dari sini, dari first saja. Nah, mulai dari sini. Kemudian kita coba dulu satu ya. Pocket benar. Dengan tool di sini saya menggunakan carbide, tapi diameter 5 mili dengan jenis pahatnya yaitu flat end mill. Kita ke filter, kita klik end mill flat, equalnya 5 mili, kita enter, kita berklik ini. Oke, kita lihat untuk flat end mill diameter 5 mili, lengthnya 8, radiusnya ya. Kemudian kita klik centang. Oke, kemudian ini tool yang ketiga, kita enter, kemudian kita klik. Kita lihat untuk flat end mill-nya. Oh, ini masih bisa ya, 21 mili dengan tadi kedalamannya yaitu 20 mili. Jadi masih bisa masuk untuk ini. For all-nya 57. Jadi yang penting dari ini itu lebih dari 20 mili. Jadi kita masih aman. Kemudian finish. Kemudian untuk CS-nya cutting speed diameter 5 mili 90. Enter. Toolnya sudah, dan plung rate-nya kita kecilkan 100. Kemudian kita holder.
Foldernya saya defaultkan, kemudian cut parameter. Cut parameter di sini menggunakan climb, tipnya tetap tip. Kemudian di sini saya tidak akan tulis karena membuat hole ya. Nolkan, saya nolkan. Kemudian logging. Ini bisa memilih ya antara facing, island atau apa. Kemudian Gemini standar, kemudian logging. Di sini saya bisa menggunakan zigzag ataupun parallel spiral atau yang lainnya. Paralel. Kemudian ini default. Kemudian entry motion. Di sini clearnya adalah 2 mili. Kemudian jaraknya juga 2 mili. Oke, plung rate-nya ya cukup. Kemudian tolerance 5 dengan 2,5. Kemudian finishing di sini space-nya yaitu adalah 2 mili. 0,5. Jangan paste karena 20 ya. Di sini saya menggunakan 10 kali. Kemudian di sini menggunakan komputer. Kemudian let it on. Di sini karena di tengah-tengah ya, saya nonaktifkan saja. Kemudian depth cut. Depth cut-nya di sini saya tidak menggunakan finish karena menggunakan hole. Kemudian perbesarannya itu max rock step-nya 0,5. 2 mili saja. Keep tool down, kemudian step down. Oke, kemudian breakthrough karena tembus dengan breakthrough amount-nya adalah 1 mili. Oke, link parameternya di sini absolute 50, retract-nya 2,5. Di sini absolute. Stop stock karena di sini belum dimakan ya, karena dari awal, sehingga saya nolkan. Ini yaitu -20 dan absolute. Kemudian di sini breakthrough saya ganti 0,5 karena mengingat panjang dari flat Emil-nya tadi 21, sehingga karena pemakannya 20, yang sisa 1 mili, jadinya 0,5. Oke, link parameter ini default, kemudian kita centang. Oke, ini ada kesalahan. Oke, di sini akan ada kesalahan, kita ganti. Tadi kesalahannya menurut saya adalah dengan radius fillet yang sedikit kecil dengan pahat yang besar akan membuat ininya tidak termakan dengan sempurna, sehingga saya ganti jadi 3 mili dengan tipe drill karena untuk melubangi ya. Toolnya saya ganti. Di sini kita delete saja. Select library tool, filter, equalnya 3 mili. Kemudian kita pakai drill menggunakan solid carbide. Kemudian kita klik centang. Kemudian toolnya tool yang ke 3 mili benar. Dengan tool yang ketiga, kemudian dengan cutting speed yaitu 61. Enter.
slang rate-nya 100. Oke, holdernya sama, cut parameter juga sama, routing pakai spiral, remount kita pakai 1 aja clearance-nya. Oke, kemudian finishing di sini spasinya 0,5 sebanyak 2 kali, kita coba. Ini kita on off kan. Kemudian maksimal rock step-nya 1 mili. Big drop masih booking parameter ya, kita lihat dulu platnya, yaitu oke, masih masuk sekali ya. Shoulder length-nya 36. Oke, kita finish, kita centang, kita lihat apakah masih bermasalah. Oke, beda ya. Kita klik centang, kita coba ke top. Oke, kita coba ke bagian verify selected action. Kemudian kita isometric. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Karena ini baru satu, kemudian kita dapat klik menambahkannya ke geometri, klik kanan, add chain. Kita klik ini, mulai dari situ, kemudian ini juga, kemudian ini juga. Dan yang terakhir ini. Oke, kita klik centang. Oke, kita isometrik lagi. Oke, untuk yang bagian tengah sudah, kemudian kita hilangkan, kita ke bagian drill lagi, yang kecil. Dengan klik drill, kita entities, kita klik ini. Kita centang. Di sini menggunakan drill diameter 6 mili. Kita cari jika ada. Ada dengan solid carbide tradisional, kemudian kita double klik, kita kasih tool yang ke 4. Oke, kemudian diameternya 6, kita cek dulu. Oke, panjangnya juga aman ya, shoulder length-nya masih aman. Finish, kemudian CS-nya itu sekitar 45. Kemudian ke holdernya saya defaultkan, kemudian stop defaultkan juga, drill counterbond, link parameter clearance 50 mili, kemudian 25 absolute, dipnya yaitu minus 20 absolute, kemudian cut parameter
Untuk first spec-nya kita dapatkan saja. Tipcom-nya juga default. Oke, kemudian kita klik centang. Kita lihat topnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dari sini, kemudian ini, dan ini. Oke, kita hilangkan. Kemudian kita masuk untuk memakan benda kerjanya. Di sini tadi ada kesalahan, yaitu kita ke wireframe, trim, kita divide saja, kita trim. Oke, dari sini. Kemudian semuanya ya. Kemudian oke. Semuanya kita trim saja. Oh ini ya, belakangnya juga ya. Oke. Kita klik centang. Kemudian kita ke isometric. Udah, kemudian kita ke toolpad lagi. Kita ke kontur dulu ya. Kita kontur, kita klik ini. Kita kontur ini dulu. Kemudian kita tool. Di sini menggunakan flat end mill diameter 5. Oh, tadi udah diameter 3. Diameter 5, kita enter end mill. Oke. Berarti ini tool yang kelima. Dengan cutting speed yaitu 90 meter. Kemudian plung rate-nya 100. Foldernya default saja. Ke parameter, di sini saya mulai dari komputer saja. Kemudian left, stock lift-nya 0 kan. Deep cut-nya di sini 0,5. Dengan finish step-nya yaitu karena sampai bawah jadi tidak bisa pakai finish step. Kemudian lead on-nya
Saya menggunakan awalan saja, jadi akhiran saya nolkan. Saya nolkan. Oke, kemudian di sini hanya awalan. Kemudian di sini keep tooldown juga, break drop. Di sini saya menggunakan 1 mili. Kemudian multipass. Spacingnya yaitu karena tadi jaraknya 5 mili, jadi saya makan 0,5 sebanyak 8 kali. Kemudian finishnya yaitu 0,2 sebanyak 2 kali. Sebanyak 5 kali. Di sini 4, di sini 1, sehingga jadi 5. Kemudian keep tooldown. Steps-nya default linking parameter, clearing-nya ada absolute, kemudian di sini absolute juga dengan div-nya minus 20. Oke, kita ke tool lagi, tadi lupa untuk mengecek. Di sini masih taper angle. Di sini masih shoulder length-nya 21 ya, masih aman. Jadi mungkin di multi-stroke-nya saya menjadi 0,5. Oke, kemudian kita lihat. Kita coba, ya ini salah geometrinya. Oh ya, dia tidak makan ya. Oke, kita hilang dulu, stop dulu. Oke, kita ke geometri, kemudian chain, side kita centang, kemudian toolpath, kita ke isometrik, kita simulasikan. Ini dia makan terlalu banyak ya. Oke, cukup. Kemudian kita silang saja. Kita isometrik lagi, kita jadikan top. Kemudian kita buat di sini sebuah line. Untuk kontur agar mempermudah.
rectangle dengan ketinggian 87,75. Oke, kemudian dengan weight-nya yaitu 104,75. Oke, kemudian kita buat delete. Kita buat rectangle. Sorry. Oke, weight-nya yaitu 104,75. Kita ulangi. Dengan weight-nya yaitu 141,49. Kemudian height-nya yaitu 87,681. Nah, kurang lebihnya nanti ada yang salah lagi. Untuk weight-nya delapan koma lima. Oke, kita ukur lagi. Ini sudah pas ya. Untuk yang bawah samping kanan, kemudian kanan kiri, bawah juga sudah lurus. Di sini kurang yang atas, ekstrimnya masih belum ketemu. Itu diperkirakan yaitu 88,25. Kita SC, kemudian kita Ctrl Z. Kita Ctrl Z lagi. Kemudian kita rectangle. Yaitu weight-nya 141,49 dengan weight-nya height-nya 88,25. Oke, kurang lebih seperti ini ya.
Oh, ini sudah nabrak ternyata. Oke, di sini saya sudah menyeting lagi. Jadi mulai dari garis ini, garis berat materialnya, itu tarik 3 mili, kemudian bawahnya juga 3 mili, sama semua sisinya, sehingga akan menghasilkan garis yang sama. Oke, kita kembali lagi ke kontur, kita isometrikan lagi, kita ke kontur, kemudian kita parameter, kita geometri, kemudian change-nya kita di channel. Oke, karena tidak masalah ya antara bawah sama atas sama. Kita mulai dari sini. Kita langsung saja semuanya. Kita klik centang. Kita klik. Di sini parameternya juga saya ganti. Toolnya saya menggunakan flat and mill-nya 5 mili, tapi 3 mili. Library, track library, filter, call-nya 3. Oke, kita centang. Ini tool yang kelima dengan speednya 91, 90. Kemudian ke parameternya komputer setnya 0,5. Kita coba toolpad. Kita ke top, dia masih sama. Berarti kita ke geometri, change all. Change side. Nah, kita toolpad, kemudian centang lagi. Oke. Kemudian kita coba isometrik, kemudian kita semua. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Kemudian kita nonaktifkan ini ya. Isometrik lagi. Setelah itu kita makan sampingnya dan menggunakan toolpad, kemudian kontur lagi. Kemudian select kontur, jadi mulai dari sini. Oke, ini langsung semuanya. Kita klik centang. Kita ke toolnya saya menggunakan flat and mill ukuran 5 mili. Kita coba pakai itu. Filter di sini 5, pakai flat and mill. Diameter dengan radiusnya 0. Kita klik centang. Dengan toolnya yang ke-6, dengan cutting speednya yaitu 90. Kita enter. Kemudian holder menggunakan default holder saja. Cut parameter di sini saya menggunakan karena pemakanannya mulai tidak dari pinggir, saya menggunakan off saja. Jadi mulai dari tengah dengan left. Kemudian deep cut-nya yaitu maximal rock. Di sini karena 5, saya beranikan menjadi 1 mili. Kemudian finish cut. Finish cut-nya
karena sampai habis saya nolkan. Keep tool down, step down, kemudian lean out. Di sini nonaktifkan karena mulai dari tengah. Kemudian break stroke 0,5. Ya benar 0,5. Kemudian multipass-nya di sini kita coba finish 4, 5. Kita coba pakai ini dulu. Kemudian tape linking parameter dipnya minus 20. Semuanya absolut 10. Ini retract-nya 15 saja. Oke, kemudian point tape multipass keep tool down udah, break keep tool down. Oke, kemudian kita centang. Kita coba lihat, kita ke top. Oke ya, ini masih ada space sebenarnya, masih bisa digunakan. Kita coba ke isometric, kemudian kita lihat simulasinya terlebih dahulu. Kemudian kita play. Oh, terlalu banyak. Oke, kita centang, kita silang. Di sini yang salah yaitu menurut saya adalah geometrinya. Kita ke top. Oke, ini terlalu dekat. Kita ke geometri, kemudian kita rechange saja. Kita isometric, mulai dari sini. Oke, kemudian kita centang. Oke, kemudian kita kita ke parameter. Untuk perpindahannya kita keep down. Oke, kita coba. Masih ada. Dia pemotongan ke dalam. Geometri. Kita ke parameter dulu. Keep down. Oke, kemudian kita geometri, kemudian kita coba rechange. Change side. Keluar, harusnya keluar. Kita coba simulasi, kemudian isometric, masih oke, kita perbaiki lagi. Oke, ternyata permasalahannya ada di sini.
Sebelumnya tadi conversation type-nya adalah off, saya ganti komputer, kemudian conversation direction-nya dari left. Karena komputer itu kita bisa mulai dari conversion direction-nya left atau right, atau yang geometrinya dari dalam atau dari luar. Typecast-nya saya samakan. Kita coba, kita topkan. Oke, kemudian kita isometrik lagi, kemudian simulasi. Oke. Kita tunggu apakah dia menabrak untuk benda kerja sampingnya. Ini tidak menabrak. Oke, di sini tidak menabrak. Kemudian nanti juga akan sama seperti yang lainnya. Dari sini. Ini juga sama, nanti akan hampir. Di sini nanti akan habis berarti sini juga akan habis. Oke. Ke geometri. Kemudian kita ke region all, karena ini kan banyak section ya, banyak chain-nya. Kita ganti menjadi satu lagi. Nah, jadi sekali pemakanan saja. Oke, kita centang. Kita ke toolpad, centang. Kemudian kita ganti ke top. Oke, sama ya. Jadi ini lebih cepat karena cuman satu kali. Di sini kita ke parameter, kita ganti keep tool down dan kemudian juga kita centang. Jadi akhir dan awal itu cuma satu. Kita centang, kemudian kita ke top, kita lihat. Oke, kita coba simulasi lagi. Nah, ini lebih cepat, jadi mempercepat waktu. Oke, cukup ya, enough. Kita ke yang lainnya juga. Kita tambahkan geometri, kemudian kita add change. Nanti kita rubah mungkin keep tool down yang satunya. Oke.
Oke, kita coba submit. Kita tunggu bentar. Submit. Sorry, kita stop. Oke, mereka tidak memotong ya. Oke, jadi bergantian. Kita coba simulasi. Mungkin agak lama ya. Oke, kemudian klik. Kita tunggu sebentar. Lagi nge-lag. Kita coba ya simulasi. Kita play. Jadi lebih cepat itu. Ini tadi sebenarnya udah ada yang dimakan ya. Dimakan 3 mili. Jadi ini tipis sekali. Oke, kemudian selanjutnya dan seterusnya ya. Oke, kita juga dapat save presentation simulasi ini. Oke, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan dan saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.